Boleh aja, Kak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, hari ini sesuai jadwal saya akan bahas mengenai statistika ya. Statistika, jadi em, menurut saya di materi PM ya, penalaran matematika yang waktu SMP kemarin ya, bukan budget akan kita hadapi yang di apa ini, Poltek SSN atau apa ini ya. Itu saya melihat cukup banyak soal-soal tentang statistika. Nah, tapi lebih condong nanti lebih ke analisa ya, menganalisa gitu ya. Saya yakin saya yakin sih ada di semua sudah hafal rumus rumus rata-rata, rumus median, rumus modus. Saya yakin sudah sangat hafal. Cuman pada saat dihadapkan sama soal-soalnya, itu kadang kebingungan gara-gara eh, perlu nalar lebih lagi ya supaya bisa menjawab soalnya tersebut. Oke, baik. Mungkin itu pembukaan dari saya. Saya akan langsung masuk ke materi ya setelah ini. Nanti kita akan berlatih bersama. Saya lebih mungkin di materi ini saya lebih interaktif ya. Saya kepingin um, diskusi dua arah ya. Dari saya ke adik-adik atau sebaliknya. Harapannya bisa memancing apa ya ide-ide ya. Seperti apa idenya? Seperti itu. Baik, saya coba langsung share screen dulu sebentar. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Oke, alhamdulillah ada sekitar 20 partisipan ya di Zoom. Soal nomor soal nomor satu seperti ini. Jadi eh, ada soal sepertinya sekumpulan data ya memuat A sama C ya di dalamnya. Ya, 5, 3, A, 6, ada B, sorry ada B ya, ada 6, ada C. Memiliki rata-rata 5, modusnya 3. Yang diminta jangkauan dari data tersebut. Oke, baik. Mungkin saya akan langsung bahas ya, tapi nanti kita bersifat lebih ke interaktif ya. Eh, Kita tolong keaktifannya untuk saya coba pancing-pancing nanti semua ke adik-adik how to-nya atau cara seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Saya copy dulu ke pin ya. Oke, saya yakin ya, uh, saya yakin banget sih ya. Saya optimis adik-adik semua pasti hafal dengan rumus rata-rata. Rata-rata ya, itu saya lambangkan seperti ini. Apa ini? X bar ya, adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Ini yang pertama. Yang kedua, modus. Modus itu menyatakan eh, data yang sering sering muncul ya, sering muncul. Atau kata lainnya mungkin yang apa ya, data yang dominan ya, dominan muncul, dominan muncul. Seperti itu. Nanti di nomor berikutnya ada pembahasan mengenai median. Saya akan fokus pada situ aja. Oh sorry, satu lagi ya, jangkauan. Jangkauan atau range ya dalam bahasa Inggris itu bisa dirumuskan sebagai data terbesar
mengurangi data terkecil. Oke, mungkin itu dulu mengenai rumusan ya, mengenai mengenai ya benar, mengenai rumus sorry, mengenai rumus dari apa ini rata-rata modus dan jangkauan. Baik, kita akan langsung ke soalnya ya. Ada soal seperti itu. Jadi langkah pertama itu harus diurutkan ya, harus data ini harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, gitu ya, terkecil sampai terbesar. Maka saya urut ada berapa ini? Ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh sorry, ada 7 ya, ada 7 data. Saya urutkan seperti ini. 3, kemudian ada 5, kemudian ada berapa lagi itu? 6 ya, 6-nya 2 kali. 2 kali. Nah, lokasi ABC-nya saya belum, terus terang saya belum tahu. Apakah antara ini atau, bentar ya, ini kok nggak bisa, bentar, ini bisa nggak ini? Oke, saya nggak tahu lokasinya A apakah di sini, apakah di sini, B di sini, C di sini. Terus terang saya nggak tahu. Ya, tidak ada info yang eh, menjelaskan bahwa ABC-nya itu di mana. Yang ada hanyalah info mengenai rata-rata sama dengan 5, sama modusnya adalah 3. Oke, saya lempar dulu ke adik-adik. Idenya seperti apa ya? Soal nomor 1 ini, untuk mengerjakannya, atau meletakkan ABC-nya seperti apa? Coba kita bisa interaktif ya. Sebentar, saya coba sapa satu siswa mungkin. Siapa ya? Coba ini yang nonim siapa namanya nih? Yang titik ini, yang dot, 1 dot, siapa ini kira-kira? Bisa kasih kasih ide? Dot, adik dot mungkin namanya. Siapa namanya ini ya? Di tempat kah? Dot, bisa open mic atau chat, kolom chat. Bisa ya. Kayaknya malu-malu bentar ya. Saya yang hafal nama siapa ini di sini ya? Oh ini yang pernah saya tahu ini. Restu Arya. Coba Restu Arya. Kasih dong. Ya, Kak. Menurut menurut Restu Arya, panggilannya Restu atau Arya? Bebas, Kak. Restu boleh, ya boleh. Oke, menurut Restu misalkan ya, idenya gimana Restu untuk dapetin um, ABC atau jangkauan? Idenya dulu aja. Bentar, Kak. Mungkin gini, Kak. Kan itu kan memiliki rata-rata 5, Kak. Ya, Nah, itu bisa ditambah dulu 5, 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6. Nah, itu nanti bisa dicari antara A, B, sama C-nya. oke, good ya, bagus, bagus Restu, bagus. Makasih, makasih. Ya, Ya, Kak. sama Sama-sama, ya. Kak. Apa namanya pemikiran sama. Jadi karena yang diketahui rata-rata, saya larinya ke rata-rata dulu. Jadi gini, rata-rata sama dengan saya jumlahkan semua data saya jumlahkan. Apa itu? 3 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah A tambah B tambah C. Itu saya bagi dengan 7. Itu menghasilkan berapa? Rata-ratanya adalah berapa? 5 ya. 5 sama dengan berapa ini? 8 tambah 12, 20 ya. Betul ya, 20 ya. 8 tambah, ya 20. Plus A tambah B tambah C per 7. Sebentar, ada chat masuk. Sebentar ya. Tiganya ada 3. Bang, kemungkinan satu. Oke. NR ini cowok cewek ya? Adik. NR NR, thank you ya, thank you sudah dikasih masukan. Idenya kemungkinan ya, bang, kemungkinan 1. Berarti ada kemungkinan 2, kemungkinan 3 dong. ADMR, NR, sorry. Bisa open mic?
DNR, bisa pun mic? Oke, kalau enggak apa-apa deh ya. Oke, thank you ya. Oh ini cek lagi. Lagi di luar bang. Oke, baik, thank you. Jadi menurut ADNR kemungkinannya mungkin nggak hanya satu ya, ada dua, ada tiga dan sebagainya. Karena pada saat tiganya ada tiga, bisa jadi nih ada empat, bisa jadi dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Saya akan langsung coba bahas ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Pertama, benar masukan dari restu dicari dari rata-ratanya. Jadi saya kali silang ya, saya kali silang bentar. Saya kali silang menjadi 35 sama dengan 20 tambah A tambah B tambah C. Seperti itu. Kemudian saya pindah ruas ya, maka A tambah B tambah C sama dengan 15. Seperti ini. Oke, sampai di sini saya berhenti. Oh, sebentar, ada chat masuk. Sebentar ya. Kan modusnya 3. Mungkin 3-nya bisa dicoba 2-3 kali dulu. Soalnya 6-nya sudah ada 2. Nanti soal 5 sesuai. Ya, benar ya. Good, good, good. Thank you, sahabat Tania. Thank you ya, Tania ya. Bagus. Memang benar seperti itu. Oke. Saya sampai step ini ya. A, B, C sampai dengan 15. Oke. Step berikutnya, setelah kita bahas rata-rata, kita akan lari ke modus. Modusnya 3. Jadi, yang sering muncul atau yang dominan muncul itu adalah 3. Artinya, karena 6-nya 2 kali ya, 2 kali ya, 6 ya, 6-nya 2 kali. Oke. Maka 3-nya nanti akan muncul sebanyak minimal 3. Paham ya? Minimal 3. Oke. Minimal 3. Maksimal 4 tadi ya. Maksimalnya 4. Maka saya bisa tuliskan seperti ini. A-nya bisa 3, saya tambah dengan 3. Kalau sudah muncul 2 kali, di sini ya, 2 kali. Saya tambah dengan C, asumsinya seperti ini. Sama dengan 15. Maka ini 6 ya. 6 tambah C sama dengan 15. Maka C sama dengan 9. Kalau posisi seperti ini, ya, posisi seperti ini, C-nya 9, itu artinya datanya akan terurut seperti ini. 3-nya 3 kali ya, 1, 2, 3. Kemudian 5, 6, 6. Yang terakhir adalah 9. Saya kotai ya sebentar. Ini adalah A, kemudian B-nya juga A, C-nya yang di sini. Kalau ini yang terjadi, maka jangkauannya itu sama dengan berapa? Sama dengan 9 min 3. Sama dengan 6. Apakah ini yang tepat? Kita cek ya, kita cek. Kita akan recheck caranya seperti ini rechecknya. Sementara kita ketemu jawaban yang delta, yang D. Nah, rechecknya cukup mudah. Maksudnya gini, jumlah datanya itu harus 35 ya, harus 35. Maka kan tadi saya bilang minimal 3 ini ada 3, yang satunya sejumlah 4 tiganya. Nah, kita akan cek ya. Berarti poin krusial di sini. Yang paling krusial di angka ini, angka yang terakhir atau C, gitu ya, yang paling krusial. Maka kalau kita jumlahkan ya, 3 tambah 3 tambah 3 adalah 9, 9 tambah 5, 14, 14 tambah 6, 30, benar nggak? 9 tambah 5, 14, 26 ya, 26, oke. Sampai level ini, sampai sini ya, sampai level ini itu jumlahnya 26. Nah, 26 ditambah berapa yang menghasilkan 35? Nggak ada lain kecuali jawabannya 9. Makanya nggak bisa yang terakhir atau C ini diisi dengan 3. Harus diisi dengan 9. Karena jumlah datanya harus 35. Maka jawaban yang tepat dan terbukti benar adalah yang delta.
atau yang D atau 6. Mungkin seperti itu soal nomor 1 pembahasannya. Silakan, ada yang tanya silakan. Monggo dipahami dulu. Saya tunggu ya pertanyaannya. Mungkin 1-2 menit ya. Oke, ada chat masuk sebentar. Alhamdulillah sudah banyak nih, pesertanya 25. Sebentar ya. Kak, tadi ada A dan B3 dari mana ya, Kak? Oke. Thank you, Yulita. Yulita, A dan B3 itu datang dari informasi ini, Yulita. Bahwa modusnya itu harus 3. Kalau modusnya harus 3, maka dia harus dominan yang paling banyak keluar. Harus di atasnya 2 kali. Kan 6 2 kali nih. Maka maka bisa saya simpulkan AB-nya itu 3 dan 3 supaya dia menjadi modus. Bisa dipahami, Yulita? Gimana, Yulita? Bisa, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, nggak ada lagi yang lain ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Sebentar ya. Baik, nomor 2. Oke, ada soal nomor 2 seperti ini. Apa ini? Oke, nomor 2. The number of students in class A is 30 and class B is 20. Berarti NA ya, banyak datanya di 30, yang ini banyak data yang B 20. The average grade A, E, sorry, the average grade A grade math exam is 10 more than B. Jadi yang untuk kelas A ya, rata-rata di kelas A itu adalah 10 lebihnya dari kelas B. 10 lebihnya dari rata-rata kelas B. Seperti itu. Paham ya? 10 lebih dari kelas B. Oke. Jika rata-rata kelas A dan B combine ya, combine adalah 66, itu maksudnya berarti rata-rata total ya, rata-rata all itu adalah 66. Maka rata-rata B-nya berapa? Yang dicari ini. Rata-rata B-nya berapa? Seperti itu. Jadi rumusnya cuma satu ya, bahwa rata-rata sama dengan gitu ya, apa itu, jumlah data dibagi dengan banyak data. Ini aja rumusnya. Maka saya bisa langsung kerjakan nih ya. Saya kerjakan seperti ini. Rata-rata all itu sama dengan jumlah jumlah data all saya bagi dengan banyak data all. Banyak data all seperti ini. Rata-ratanya adalah 66 ya.
66 sama dengan gitu ya. Jumlah data all-nya itu sama aja dengan jumlah data A ditambah dengan jumlah data B dibagi dengan NA tambah NB. Seperti ini. Oke, kita akan masukkan satu persatu ya. Jadi 66 sama dengan jumlah data A itu sama aja dengan rata-rata A dikali dengan NA ditambah dengan rata-rata B dikali NB dibagi dengan NA tambah NB berarti 30 tambah 20 seperti ini. Maka 66 sama dengan rata-rata A-nya itu kan ya, ada pertanyaan silakan. Oh, enggak ada ya. Oke, baik. Rata-rata A-nya itu kan sama dengan 10 plus XB. Sorry, rata-rata B maksud saya ya. Dikali dengan NA. NA-nya adalah 30. Plus rata-rata B dikali dengan NB 20. Dibagi dengan 50. Oke, saya kali silang ya. Saya kali silang, 66 kali 50 adalah berapa ya? 0, 3, 33 ya. 33, 3.300 benar ya. 0, ya benar ya. 3.300. Sama dengan, saya kali ya, berarti 10 kali 30, 300 plus 30x B, rata-rata B ditambah dengan 20 rata-rata B. Saya pindah ruas, 3.000 ya, saya kurangi ya, sama dengan 50x B. Maka XB sama dengan 3.000 dibagi 50. Maka XB, sorry, rata-rata ini ya, rata-rata B sama dengan 60 ya. Oke, ketemu. Rata-rata B adalah 60. Atau yang B jawabannya. Seperti itu. Nomor 2. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Nomor 2. Saya buka kolom apa ini? Chat atau open mic, silahkan. Nomor 2. Oh, ini saya masuk kolom chatnya. Start. Restu Arya, paham Kak? Alhamdulillah udah paham ya. Bagus. Aura Mazaya. Oke. Maka itu jumlah data A kenapa jadi XA kali NA ya? Oke. Jumlah, ini rumusnya. Aura Mazaya. Jumlah data itu kan sama aja dengan perkalian, ini kali silang ya. Pindah ruas. Jumlah data itu sama aja dengan rata-rata dikali dengan banyak data. Seperti itu. Aura Mazaya. Bisa dipahami, Aura? Monggo dijawab di kolom chat. Paham nggak? Terima kasih. Sama-sama. Good ya buat Aura. Oke, nggak ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya lanjut lagi nomor 3. Oke, nomor 3 ada soal seperti ini.
The average age of a group consisting of teacher and lecturer is 42. Jadi rata-rata dari teacher dan lecturer ya, guru dan dosen itu adalah 42 tahun. Rata-rata umur ya 42 tahun. If the average age of teacher 30, 39, sebentar, saya masuk ya. Kak, nanti di tesnya pakai bahasa Inggris. Oh, enggak ya. Enggak. Kemungkinan besar enggak, Yulita. Ya, kemungkinan besar enggak. Jadi enggak apa-apa deh, kita sambil menyelam minum air ya. Belajar matematika dan bahasa Inggris dikit-dikit enggak apa-apa ya. Oke, Yulita. Jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir tentang bahasa Inggris. Gampang kok ya, gampang. Oke. Bentar, saya teruskan lagi ya. Apalagi? Jika rata-rata umur guru 39 tahun, maka saya terus ini ya. Terus sebentar, ada masuk. Siap Kak, cuma kesulitan arti soalnya. Sama aja, ya. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya bisa-bisakan ya. Pakai Google Translate, pakai macam-macam lah pokoknya. Sangat bisa untuk bisa mengartikan bahasa Inggris ya. Tenang aja gitu. Mantap. Jika rata-rata umur gurunya 39, berarti rata-rata teachernya adalah 39, seperti ini, teachernya. Dan rata-rata umur dari lecturer adalah 47, yang diminta ini. Then the ratio of the number of teacher and the number of lecturer is, berarti rasio itu perbandingan ya. Perbandingan dari jumlah teacher dibanding jumlah lecturer. Saya tuliskan seperti ini. N itu banyak data ya. Perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen seperti apa. Ini yang diminta di soal. Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah dosen. Bisa dipahami ya soal nomor 3 ya. Oke, baik. Saya akan langsung coba kerjakan. Caranya hanya cuma satu rumusnya ya, bahwa apa itu? Bahwa rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Ini aja rumusnya. Banyak banget bermain-main dengan rumus ini. Seringkali ya, seringkali. Di soal yang lain kita akan bahas mengenai median sama standar deviasi. Tapi yang paling sering muncul itu tentang ini, rata-rata. Cuman variasi soalnya bermacam-macam. Nomor 2 tadi nanya apa ya tadi? Nanya, saya lupa ya. Tapi nomor 3 nanya perbandingan. Seperti itu. Maka saya kerjakan dengan rumus ini. Apa itu? Rata-rata all itu apa? Oh sorry, saya nggak pakai nama all ya. Saya pakai nama rata-rata guru dan dosen. TL ya, guru dan dosen. T dan L. Sama dengan jumlah data TL dibanding apa? Banyak data TL. Seperti itu ya. Oke, saya akan coba kerjakan langsung. Rata-rata TL atau teacher dan lecturer adalah 42. Sama dengan jumlah data TL itu saya juga bisa artikan jumlah datanya teacher T ditambah jumlah datanya lecturer atau dosen dibagi dengan banyak data teacher lecturer itu sama aja dengan banyak data teacher NT ditambah dengan banyak datanya lecturer atau NL seperti ini. Maka saya bisa lanjutkan kerjakan seperti ini. 42 sama dengan jumlah data teacher ya. Teacher itu berarti kan jumlah data itu sama aja dengan rata-ratanya teacher dikali dengan N teacher. Seperti ini. Ya, jumlah data itu yang tadi ditanyakan sama Aura Mazaya sama aja dengan ini. Perkalian antara rata-rata dengan banyak data. Rata-rata dengan banyak data. Ditambah dengan rata-ratanya dosen
dikali dengan banyak dosen. L itu agar ya, dosen ya. Dibagi dengan ini, NT tambah NL. Oke, sudah. Saya kali silang ya. Saya kali silang ke mana? Ke atas ya. Berarti 42 NT ditambah 42 NL. Itu sama dengan rata-rata teacher. Berarti 39 ya. 39 NT ditambah rata-ratanya dosen. 47 ya. 47 NL gitu ya. Yang NT sama NT, yang NL sama NL. Saya pindah ruas ya. Ini 42 NT min saya kumpulkan ya. Berarti 39. NT sama dengan 47 NL dikurangi ya 42 NL seperti ini. 42 kurangi 39 adalah 3 ya. 3 NT sama dengan, benar ya 3 ya. 3 NT sama dengan 5 ini ya. 47 dikurangi 42, 5 ya. 5 NL, betul. Oke, berarti yang diminta apa? NT per NL. Berarti NT dibagi NL sama aja dengan, ini kan pindah ruas nih, jadi pembagian ke bawah ya, menjadi 5 per 3 berarti. 5 banding 3. Atau jawaban yang tepat yang A, perbandingannya. Seperti itu, nomor 3. Silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa langsung aja open mic atau bisa tulis di kolom chat ya. Silakan, saya tunggu 1-2 menit ya. Nomor 3. Nggak ada yang ditanyakan? Jelas ya? Bisa kasih feedback saya mungkin? Sebentar ya, saya coba sapa satu orang. Siapa ini ya? Tania. Tania, bisa dipahami ya? Coba bisa nulis di kolom chat. Nomor 3, apakah bisa dipahami? Nomor 3. Bisa Kak? Oke, Alhamdulillah. Bagus ya. Sip. Nomor 3 sudah selesai. Coba kita berlatih lagi di nomor 4 ya. Sebentar ya. Kita ke nomor 4. Oke, nomor 4. Apa ini? Employees in a company are divided into three groups. Jadi karyawan di suatu perusahaan itu terbagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Kelas A ya, kelas A employee will receive a monthly salary of one third of the salary of group B employee. Ada yang bisa bantu ngartikan? Apa ini? Yulita, coba kalimat itu apa maksudnya? Class A employees will receive a monthly salary of one third of the salary group B employees. Apa ya? Diartikan apa, Yulita? Yulita, bisa bantu saya? Bentar ya. Maaf Kak, nggak tahu. Oke.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Tenang, 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 tenang ya, nggak masalah. Oke, bisa aja diartikan sebagai gini. Jadi ini ada karyawan ini ya, karyawan karyawan sebuah perusahaan, karyawan sebuah perusahaan itu terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelas A, kelas B, sorry, kelas B sama kelas C, seperti itu. Oke, bisa dibayangin ya, pengelompokan ini saya nggak tahu kenapa terbagi ini, saya nggak tahu, mungkin karena faktor gaji mungkin ya, salary ya, gaji mungkin. Ini kelas A employee will receive a monthly salary of one third. Itu sama aja dengan artinya gini, ini ada masuk ntar ya, yang A per bulannya, iya benar ya, thank you, thank you, thank you, sepertiga dari, thank you Hizkia, thank you semuanya, luar biasa, alhamdulillah, 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 terima kasih banget ya, mantap, 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 terima kasih Jihan, terima kasih Hizkia, terima kasih Aura, good, good, kalian luar biasa ya, sip, mantap. Oke, kelas A employee akan menerima sepertiga ya. Ini one itu sepertiga. Sepertiga dari apa? Dari kelas B. Itu saya tuliskan seperti ini. A sama dengan sepertiga dari B. Seperti itu. Oke. While dan kelas C employee will be paid, sorry, akan dibayar half, separuh dari salary-nya kelas B. Maka saya tuliskan C ya. C itu sama dengan separuh, setengah ya. Setengah dari B. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah the income of class C employee for for months ya. Jadi untuk 4 bulan ya, sorry, untuk 4 bulan. Jadi pendapatan untuk kelas C atau income kelas C selama 4 bulan itu will be the same, akan sama dengan kelas A selama berapa bulan. Paham ya? Karena adanya ketidaksamaan gaji, ketidaksamaan gaji, otomatis ya, otomatis ada kelas yang lebih besar dan ada yang lebih kecil, seperti itu. Sekilas ya, terlihat kalau apa ini? Terlihat sepertinya kelas B yang paling apa ya? Yang paling gede ya. Sekilas ya. A-nya sepertiganya B, C-nya seperti setengahnya B. Maka mungkin B-nya yang paling gede nih di sini. Oke. Gimana menulis kalimat matematikanya kalau ada soal yang seperti itu? Uh, selama 4 bulan ya, itu bisa aja saya tuliskan seperti ini. 4 kali C, ya, 4 kali C, betul? 4 kali C itu sama dengan ya, will be the same, sama dengan ya, the income of A. Sama aja dengan X kali A. Paham? X-nya ini menyatakan jumlah bulannya yang sedang saya cari ya. Ini menyatakan bulannya, bulan atau month-nya, seperti itu. Yang sedang sama-sama kita cari. Oke, saya ulang lagi. Pendapatan kelompok C selama 4 bulan, saya tuliskan 4 kali C. Itu sama aja dengan, atau sama dengan, gitu ya, sama aja dengan kelompok A dikali berapa bulannya. Oke, itu ya kalimat matematikanya. Maka saya ubah menjadi 4 kali C, C-nya saya ganti dengan setengah B. Sama dengan X, saya biarin ya, dicari. Dikali dengan A. A-nya adalah sepertiga B. Seperti itu. Langkah selanjutnya, ini B dicoret, kemudian 4 kali setengah adalah 2 ya, 2 sama dengan X, 3-nya lari ke ruas kiri menjadi perkalian, dikali dengan 3, maka X-nya sama dengan 6 bulan. Atau
Jawaban yang tepat yang E, nomor 4. Silakan kalau ada yang ditanyakan pembahasan nomor 4 seperti itu. Saya tunggu ya pertanyaannya. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Nomor 4? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Kayaknya nggak ada pertanyaan nih. Saya coba minta feedback sebentar ke salah satu partisipan. Sebentar. Saya coba ke mana ini ya? Muhammad Helga Yunus. Bisa, oh sebentar, dia masuk ya. Bentar. Maaf Kak, saya nge-lag. Oke, angka 4-nya kemana itu Kak? Oh, oke, baik. Aura Mazaya. Oke, Aura. Bentar ya, saya jawab pertanyaan Aura. Angka 4-nya ini Aura. 4 dikali setengah menghasilkan 2. Itu Aura ya. Oke ya, Aura sudah. Saya ke pertanyaan berikutnya adalah, oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Hizkia. 4-nya dikali, oh thank you Hizkia, sudah dibantu dijawab ya sama Hizkia. 4-nya dikali setengah, betul, betul ya. Thank you banget Hizkia. Oke, oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya. Terkesan terkesan ke Inggris-Inggrisan ya, tapi pembahasannya menurut saya cukup simpel ya, mudah kok. Asal kita memahami kalimat per kalimatnya. Oke, itu ya nomor 4. Baik, eh, kalau sudah saya lanjut lagi nomor 5. Bentar ya, nomor 5. Baik, nomor 5 seperti itu. Mimi get an average score of 6 for 3 math test. Jadi untuk matematika ya, untuk math test ya, untuk matematika itu rata-ratanya adalah 6. Oke. Kemudian banyak tesnya ya adalah 3. Jadi, and average score for sorry, and an average score of 7 for biologi ya. Saya tulis bio mungkin ya. Ini bentar ya. Untuk biologi itu rata-ratanya adalah 7. Oke. Sama, N-nya juga atau banyak tesnya 3 kali, rata-ratanya 7. And an average score of 8 for English test. Berarti untuk English ya, untuk English test itu rata-ratanya adalah 8. Banyaknya tes sebanyak 4. Seperti ini. And there are still 5 more tests.
masih ada 5 tes yang lain ya, of these 3 lesson that Mimi will take. Oke, jadi ada 5 tes lagi. Mungkin saya sebut ETC ya, etc. mungkin ya, lain-lain misalnya. Itu N-nya adalah 5 kali. Oke. In order to Mimi to get an average score for 3 subject, ya. Maksudnya ini ya, 3 subject ya. ETC ini bagian dari ini ya, bagian dari Mat, Bio, sama English. Saya nggak tahu. 5 ini komposisinya matematika 2 kah, biologi 1 kah, saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu. Jadi saya asumsikan, ini saya kotai mungkin ya. Ini bukan bukan mapel baru, bukan ya, bukan. Ini adalah bagian dari Mat, Bio, dan English. Gitu ya. Oke, itu. Apa ya, saya mana ya? In order to Mimi to get an average score for 3 subject of at least 7,2. Jadi Mimi itu kepinginnya ya, average all-nya itu setidaknya 7,2. Setidaknya dia berharap banget ya. Kan ini 6 nih, 6, 7, sama 8 nih. Dia nggak terlalu optimis. Di sisa yang 5 tes ini, dia itu hanya kepinginnya setidaknya 7,2. Maka ya, Mimi must get an average score of 5 test berapa? Jadi yang diminta ini, then Mimi must get an average score of 5 test at least berapa? Yang diminta yang ini. Rata-rata dari 5 tes yang terakhir nanti yang dilakoni oleh si Mimi. Bisa dipahami soal nomor 5 ini? Apa namanya? Apa nih? Banyak orang di sini. Misalkan siapa ini ya? Muhammad Helga Yunus. Bisa ya dipahami ya soal nomor 5 yang diminta seperti apa? Tahu ya maksudnya ya, nomor 5. Nomor 5. Bentar ya. Bisa Kak? Alhamdulillah. Sip, mantap ya. Sudah bisa. Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Lagi-lagi rumusnya nggak akan berubah. Masih sama ya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Itu aja sebenarnya. Maka saya bisa tuliskan langsung seperti ini ya. Rata-rata 7,2. Rata-rata akhir ya ini ya. Rata-rata akhir sama dengan jumlah data. Jumlah datanya itu langsung saya kalikan antara rata-rata dikali dengan banyak data ya. Oke, saya kalikan seperti ini. 6 kali 3 ditambah 7 kali 3 ditambah berapa lagi itu? 8 kali 4 ditambah gitu ya. Ditambah apa? Ditambah 5 kali apa? 5 kali rata-rata yang dicari. Betul nggak? Ya, penerimanya. Ya, ada 4 kali ya. 1, 2, 3, dan 5. Betul ya. Dibagi dengan apa itu? 3 ya. 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Seperti itu rumusnya. Untuk dapetin apa itu? Untuk dapetin rata-rata yang ini. Oke, kita teruskan ya. 7,2 sama dengan 18 ditambah 21 tambah 32 tambah 5 kali rata-rata 5 tes terakhir dari si Miminya ya. Dibagi dengan berapa ini? 6, 10, 15 ya. Seperti itu. Maka kita bisa lakukan kali silang ya. Kali silang 7,2 kali 15 adalah 108. Sama dengan berapa ini? 39 berarti 71 ya. 1 plus 5 kali rata-rata. Kita luas ya. Berarti 7, 37 ya. Benar nggak? 37. Benar ya? 37 sama dengan 5 kali rata-rata. Maka rata-rata sama dengan 37 dibagi 5. Atau sama dengan 7,4. Atau yang C jawabannya. Seperti itu aja langkahnya untuk mengerjakan soal nomor 5. Ada yang ditanyakan nomor 5? Silahkan di kolom chat. Bisa ditulis atau open mic, silahkan.
Saya kasih waktu sekitar 1-2 menit. Silakan. Oke, ya, masuk nih kontennya ntar ya. Paham Kak? Alhamdulillah, Jihan. Oke, Jihan pinter ya. Sip, paham Jihan. Yang lain coba. Nomor 5 tentang lagi-lagi rata-rata nih. 5 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, baik. Saya teruskan nomor berikutnya. Ntar ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 mungkin cukup cukup harus kita analisa nih nomor 6 ya. Mungkin saya kasih waktu ke adik-adik untuk mencoba sebentar ya nomor 6 ya. Jadi ada soal seperti itu. Apa nih? The average of a group of number is 40. Jadi rata-ratanya itu adalah 40. There, there is there is a number that is actually 60. Jadi setelah ada info ini ya, kita nggak tahu N-nya berapa, nggak tahu, terus jumlah data berapa, saya nggak tahu terus terang. Tiba-tiba ada kalimat seperti itu. Apa itu? There is a number that actually 60, but it is 30. Jadi terbacanya 30, yang sebenarnya ya aktualnya adalah 60. Seperti itu. Jadi ada misreading ya, misreading dari orang yang baca itu. Pada saat ini terjadi itu rata-ratanya 40. Jadi pahami ya. Jadi pada saat ini terjadi sama seseorang yang baca itu akhirnya disimpulkan sama orang tadi rata-ratanya 40. Padahal salah ya ini ya. Ini salah nih. Oke. Lanjut. Kemudian apa itu? After recalculating, it turned out that the correct average is 41. Jadi ini adalah rata-rata yang salah ya. Saya kasih S gitu ya. Rata-rata yang benar adalah 41 ini. 41. Pertanyaannya ini, the number of number in that group is, maksudnya angka yang salah berapa gitu ya, yang terbaca, oh sorry, selisih angka ya maksudnya, lebih ke situ. The number of number in that group is, jadi miss-nya itu di angka berapa sebenarnya, sehingga kejadiannya seperti ini. Bisa dipahami, ada di semuanya ya, untuk soal nomor 6. Kelihatan simple ya, apa namanya, apa istilahnya, statement-statementnya simple. Tapi ketika kita kerjakan, kita butuh pengertian lebih di sini. Oke, mungkin akan saya bantu kerjakan seperti ini langkahnya. Mungkin ilustrasinya dulu ya, ilustrasi biar dapat apa ini maksudnya ya. Misal ya, ilustrasinya seperti ini. Misal datanya itu seperti ini. A, B, C, D, E, F dan DST dan seterusnya ya. Saya nggak tahu berapa banyak gitu ya. Nah, ketika asumsi, ketika baca data yang F, misalnya yang F ya, boleh dong yang C, boleh. Ini hanya asumsi aja, alias sebuah ilustrasi. Ketika baca yang F, itu terbacanya data F ini sama dengan 30.
Ketika ini terbaca 30, itu ternyata rata-ratanya itu 40. Paham ya? Ketika F terbaca 30, rata-ratanya adalah 40. Ternyata setelah after recalculating ya, itu disimpulkan rata-rata yang tepat atau yang benar 41. Mungkin itu ilustrasi sederhana mengenai soal nomor 6 ya. Maka cara cara mengerjakannya mungkin kalau saya sih seperti ini ya. Pertama, saya sebut sebagai apa ya? Kondisi awal ya, kondisi awal dulu ya. Kondisi awal itu kondisi di mana salah ya, kondisi yang salah. Itu apa ini? Rata-rata sama dengan jumlah data ya, saya lambangkan dengan ini aja deh. Sigma X ya, jumlah data dibagi dengan N. Oke, rata-ratanya 40 sama dengan sigma X dibagi dengan N. Saya kali silang ya, sigma X sama dengan 40N. Ini kondisi awal, kondisi di mana misreading dia, orangnya misreading. Oke, kondisi akhir itu berarti after after recalculating ya, rata-rata sama nih sigma X dibagi dengan N sama. Rumusnya sama persis ya, nggak ada beda rumusnya. Rata-ratanya sekarang menjadi 41. Betul nggak? Rata-rata sekarang 41. Gitu ya, 41. Itu ya, 41 ini sebenarnya adalah jumlah data akhir. Itu sama aja dengan jumlah data awal ya, ditambah dengan berapa? Ditambah dengan selisihnya ini. Bisa dipahami? Kalau saya jumlahkan ini semua, itu kan ada miss selisih di sini. Yaitu selisihnya adalah 60 minus 30 atau sama dengan 30. Ini yang belum kebaca sama sama datanya, sama perhitungannya. Maka saya harus tambahkan dengan 30 seperti ini. Oke, saya bagi dengan N atau banyak data yang sedang kita cari ya, seperti itu. Oke, sampai sini yang mau komentar silahkan, yang mau tanya silahkan. Karena butuh pengertian nih, nomor nomor 6 nih. Gak ada? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya teruskan. Maka 41 sama dengan jumlah data awal kan ini ya, dapat ya, 40N ya, betul ya, 40N. Saya tulis ya, 40N ditambah dengan 30 dibagi dengan N. Saya kali silang ya, berarti 41N sama dengan 40N plus 30. Saya pindah ruas, jadi berapa ini? 41 min 40 ya, 41N min 40N sama dengan 30. Maka 41 kurang 40 adalah 1N ya, sama dengan 30. Sehingga disimpulkan banyak datanya, the number of number in that group is 30, atau yang C, Charlie. Seperti itu, cara nomor 6. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan saya tunggu untuk pembahasan nomor 6. Tunggu ya, saya kira 1-2 menit lah. Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Aman ya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nomor berikutnya, nomor 7. Baik, ini nomor 7 ya. Apa ini? Oke.
in math test that was attended by 50 students, berarti ini menyatakan apa? Menyatakan N ya, banyak data. Ada 50 murid ya, student, 50 siswa. An average of 35 was obtained with a median of 40. Berarti pada saat ada kedatangan 50 siswa, itu didapatkan rata-ratanya itu 35. Dan mediannya adalah berapa itu? 40. Ya, 40. And standard deviation of 10 ya. Berarti standar deviasi saya lambangkan SD ya. Sama dengan 10 seperti ini. Jadi ada berapa info? Ada 4 ya. Ada 4 info. Banyak data, rata-rata, median, sama standar deviasi. Kemudian, because the average score was too low, terlalu rendah ya. Jadi rata-rata jelek nih, terlalu rendah. Maka nggak apa ya, di-upgrade sama gurunya mungkin ya. All score were multiplied by 2. Jadi nilai-nilai pada saat ini terjadi ya, apa ini nilai mungkin ya, nilainya nilai dikali 2 nih, multiply by 2 ya, dikali 2, and then reduce by 15. Habis dikali 2 dia dikurangi dengan 15. Ini ya. Nilai dikali 2 terus dikurangi 15 karena tulo ya, terlalu rendah. Jadi, mau diangkat nih sama gurunya supaya nggak remedi kali ya, supaya nggak remedi lagi. Multiply by 2 and then reduce by 15. Oke, pada saat ini terjadi, yang diminta ini, the result was, ya, mana yang paling tepat? Average score is jadi ini atau apa atau apa atau apa? Mau nggak mau, kita harus menghitung semuanya ya, apa namanya ini? Adik-adik semuanya. Oke, saya kembalikan ke audiens. Ini ada cara cepatnya atau perlu saya bahas konsep dasarnya dulu? Sebentar, saya balik ke partisipan. Minta tolong dong dikasih inputan buat saya. Saya langsung dengan cara cepatnya atau perlu dipahamkan sama konsep dasarnya. Silakan tulis di kolom chat ya, nomor 7. Saya tunggu sebelum saya bahas. Silakan turun ide, masukan. Saya langsung ke cara cepat atau perlu membahas konsep dasarnya. Bentar ya. Bentar, saya buka chatnya. Konsep konsep dasar juga kak, oke, konsep juga kalau udah oke, baik baik, makasih Aristo. Oke, berarti intinya dua-duanya ya. Oke, baik, saya minta waktu ya. Cep aja kak. Oh, siapa ini? Mulyani Tiana Sari ya. Oke, hanya Mulyani nih yang nggak punya temen nih, yang lainnya kepingin konsep dasar. Oke, baik, saya akan bahas konsep dasar yang gampang dipahami ya, kamu dipahami, kemudian baru ke tarcep, cara cepet ya. Oke, sip, mantap. Oke, baik. Yang pertama, saya akan bahas mengenai rata-rata. Ini kan berarti kan gini kondisinya ya. Ini kondisi awal ya, kondisi awal. Kondisi awal itu saya tulis di rata-rata itu sama aja dengan X1 tambah X2 tambah bla 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 sampai tambah XN. Terus terang saya enggak, oh sorry, maaf, saya tahu ya, maaf. Saya tahu. Data yang terakhir itu ada data ke 50 ya. Tahu dari mana? Tahu dari sini, 50 ya. Ada 50 data. Dibagi dengan 50. Itu adalah 35. Betul ya? Itu kondisi awal. Oke, seperti itu ya. Bentar. Oke, betul ya. Oke. Atau saya bisa simpulkan X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah X50 sama dengan 35 kali 50. Sudah. Sampai sini saya stop dulu. Oke. Saya lanjut menganalisa ketika terjadi seperti ini. Nilainya dikali 2, dikurangi 15. Maka saya tuliskan seperti ini. X1
dikali 2 dikurangi 15 ya. Ini saya kurung gini lah gini. Ditambah dengan X2 kurang kali 2 dulu dikurangi 15 ditambah bla 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 ditambah X50 ya. X50 50 kali 2 minus 15. Saya bagi dengan berapa? Saya bagi dengan tetap 50 ya. Saya bagi dengan 50. Ini tujuannya apa? Mencari rata-rata barunya berapa. Ini sama dengan rata-rata baru ya. Rata-rata baru. Baru. Ketika kejadian seperti itu. Dikali 2 dulu, baru dikurangi 15. Oke? Baik. Itu berarti kan saya bisa tuliskan gini. Sama dengan lagi. Apa itu? Ini kan kelihatan banget ya. Ini selalu dikali dengan 15. Oh, sorry. Selalu dikali dengan 2. Betul ya? Selalu itu. Maka saya bisa tuliskan gini. Sama aja dengan 2 kali apa itu? X1 X1 saya tambah X2 saya tambah saya tambah bla 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 sampai X50. Sama kan ya? Kan dikali 2 terus, dikali 2 dikali 2 dikali 2 terus ya. Kemudian dikurangi dengan 15. Nah, 15-nya itu sebanyak berapa? Sebanyak N. N-nya berapa? N-nya 50 ya. Sebanyak 50 pasti pengurangnya itu. Dibagi dengan 50 seperti itu. Atau sama dengan menjadi 2 ya. Ini penjumlahan ini kan dapat nih di soal berapa? Ini ya, penjumlahannya. 35 kali 50. Saya tulis seperti ini. 35 kali 50. Ini ya. Ini 35 kali 50 nih. Dikurangi dengan 15 kali 50. Dibagi dengan 50. Sama dengan, ini 50 saya keluarin ya. 50 buka kurung, 2 kali 35 dikurangi 15. Dibagi dengan 50. Sama dengan, coret-coret ya, habis berapa tuh? Berarti 70 ya. 70 dikurangi 15 adalah 55. Betul 55? Benar ya? 55. Oke, ketemunya 55. Ada nggak pilihan jawaban 55? A salah ya, A salah, B salah, udah salah semua ya. Ini salah semua. Nggak ada. Jadi pilihannya nggak ada. Nggak ada yang benar maksudnya, nggak ada benar. Oke, baik, sudah ya. Ternyata ya carcepnya, ya, ini cara konsep dasarnya ya, jadi pahami ya. Oke, carcepnya adalah ketika dia dilakukan hal seperti ini ya, itu sama aja rata-rata yang baru mengikuti pola yang sama, persis pola yang sama diikuti. Apa itu? Rata-rata yang lama saya kali dengan 2, saya kurangi 15, persis ya polanya. Sama dengan 35 dikali 2 dikurangi 15, sama dengan 55. Selesai. Ini catatnya. Ini saya. Seperti itu. Soal nomor 7. Maaf, baru yang rata-rata ya. Jadi ini konsep dasarnya, ini yang catatnya. Jadi ketika ada info nilainya masing-masing dikali 2 dikurangi 15, pola yang sama itu bisa berlaku untuk rata-ratanya. Sehingga menghasilkan angka 55 tanpa menghitung seperti ini. Oke, sudah ya. Ini mungkin saya save dulu. Bentar saya save dulu. Saya save S jadi 7A kali ya ini ya. Karena ini ada masih ngitung yang lainnya. Masih ngitung yang apa namanya? Yang median sama standar deviasi ya. Saya bentar. Ya, berarti saya lanjut lagi ke median sama ini ya. Bentar. Saya save S dulu.
saya hapus dulu ya, yang ini saya hapus, B ini aja saya hapus. Baik, saya hapus ini. Nah, kita sekarang ke mana ya? Yang paling mudah ke median kali ya. Atau ke dalam deviasi sama aja sebenarnya, nggak ada beda. Sama aja. Oke. Saya bahas yang standar deviasi. Oke. Standar deviasi, lagi-lagi saya bahas yang konsep dasar dulu ya. Standar deviasi itu bisa dirumuskan akar, ya. Akar apa? Seper N dikali sigma XI min X bar kuadrat. Ini rumusnya. Seper N menyatakan banyak data, N-nya. XI itu datanya masing-masing ya. Jadi data dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ditambah data dikurangi rata-rata dikuadratkan. Terus seterusnya. Terus ya, terus seterusnya. Dibagi dengan N. Ini adalah standar deviasi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita sekarang, oh, tadi informasinya rata-rata yang baru gimana ya? Di sini ya mungkin ya. Rata-rata yang barunya kalau nggak salah 55 tadi ya. Ntar ya, cek lagi. Oke, benar ya, 55. Oke, baik. Saya kerjakan dulu yang standar deviasi yang lama ya. Yang lama itu kan 10 nih. 10 ya. Itu sama aja dengan akar seper 50. Ya, seper 5, kan ada 50 datanya. Dikali dengan, nah ini panjang. Apa itu? Berarti kalau ini XI, berarti kan ini X1. Ini saya kurung ke sini ya. Nah, ini. X1 dikurangi berapa? 35 ya berarti ya. 35 dikuadratkan. Ya kan? Ini yang lama dulu. Ditambah apa itu? X2 dikurangi 35 dikuadratkan. Ditambah bla 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 panjang. Ditambah apa? X50 dikurangi 35 dikuadratkan. Seperti ini panjangnya. Itu sama dengan berapa? 10 ya. Sama dengan 10. Ingat 10 nih. Oke, seperti itu. Oke, lanjutnya saya kuadratkan di masing-masing ruas supaya nggak ada akar. Maka sama aja dengan 100, gitu ya. Oke, 100 sama dengan eh, 1/50 ya. Sekarang akarnya udah hilang ya, sudah habis akarnya. 1/50 dikali dengan ini semua panjang nih. Saya copy aja ya, bentar, saya copy. Sorry, salah. Nah, ini. Oke, oke, baik. Ini ya. Habis itu apalagi? Kali silang ya, kali silang. Menjadi apa? Menjadi 5.000. 5.000 sama dengan, saya copy lagi ya, tabel ini. Sama ini, panjang banget ya. Oke, seperti itu. 5.000 sama dengan itu. Oke, ini adalah informasi mengenai standar deviasi yang lama. Oke. Nah, kita baru lari ke standar deviasi yang baru berapa gitu ya. Kita cek ya. Standar deviasi yang berapa? Oke. Dengan cara yang sama, standar deviasi yang baru sama dengan, sama ya, akar, apa itu? Akar dari seper 50, kan N ya, ini, seper N. Kemudian apa? Kemudian X1-nya berubah nih. Berubah apa? Berubah menjadi X1 kali 2 dikurangi 15. Kemudian dikurangi lagi dengan rata-ratanya. Berapa? Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kalau nggak salah, tapi berapa ya? 35 ya, sorry, 35. Nah, ini. Benar ya, 35. Oh, salah, salah, maaf. 55 ya, kan yang baru ya, maaf, keliru.
55 yang barunya. Ya, 50. Oke, ini baru satu, sorry, dikurung, dikuadratkan ya, ditambah dengan cara yang sama, apa itu? X2 dikali 2 dikurangi 15 dikurangi 55 dikurung dikuadratkan ditambah panjang ditambah yang terakhir berapa? X50 X50 kali 2 dikurangi 15 dikurangi 55. Sorry, 55 ini ya. Dikuadratkan. Ini panjangnya segini. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, baru kita kerjakan. Sama dengan, ya. Sama dengan apa? Sama dengan, ini bisa saya sederhanakan. Yang ini, yang per 50 saya biarin dulu. Yang ini saya kerjakan dulu. Berarti itu menjadi apa? Kayak semacam ini ya. 2x1 min 70 ya. Benar ya? Min 70 terus saya kurung, saya kuadratkan, ditambah bla 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 bla, biar nggak panjang, apa itu? Pasti 2x50 min 70, ditambah gini ya, dikurung, dikuadratkan, dibagi dengan 50. Saya kurung, sorry, saya akar gini ya, nah saya akar. Nah, seperti ini. Oke, nah kita coba akan kerjakan. Ini ya, ini mempunyai pola yang sama. Ini kan dua kalinya nih, berarti sama aja dengan 2 kali X1 ya, benar ya, 2 kali X1 dikurangi 35 kuadrat. Sebentar saya kurung ini ya, saya kurung, gede, saya kuadratkan. Paham ya? Ini kalau harus difaktorkan ya, 2 kali X1 min 35 dikurung gede dikuadratkan. Ditambah bla 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 bla, ditambah sama ya, sama persis caranya. 2 kali X50 min 35 dikurung gini, kurung kurung gede, maaf ya, gini ya, kurung gede dikuadratkan. Dibagi dengan 50. Ini di akar, masih ada akar yang sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada pola nih, selalu selalu dikali 2 dan dikurangi 30. Oke, sampai sini kita bisa kerjakan ya. Apa hasilnya? Ini kan berarti 4 nih. 2 kuadrat 4 ya. Sama dengan apa? Sama dengan 4 4 selalu dikali ini. X1 min 35 selalu kuadrat, selalu ini ya. Kemudian ditambah bla 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 ditambah 4 lagi nih. 4 kali X50 min 35 dikurung dikuadratkan. Betul ya? Oke. Dibagi dengan 50. Terus jangan lupa di akar. Nah, ini ada kesamaan. Kan ini selalu dikali 4 ya, selalu. Selalu dikali 4. Maka saya bisa tuliskan yang ini menjadi apa? Menjadi 4 kali gitu ya. 4 kali apa? 4 kali itu semua. Apa itu? 4 kali X1 min 35 kuadrat ditambah, bentar ya, tambah, atau saya langsung, bentar, bentar, saya bentar ya. Saya bisa langsung nih, saya bisa langsung apa? Ini kan akar 4 sama aja dengan akar 4 ya. Akar, atau ngerti nggak ya? Apa boleh saya bisa lagi ya? 4 kali kurung gede, apa itu? X1 min, min 35 dikuadratkan, ditambah bla bla bla, ditambah X50, udah hilang kan? Oke, X50 min 35 dikurung dikuadratkan. Kurung, kurung gede ya, kurung gede, terus dibagi dengan 50. Ini ada akarnya masih di sini ya. Oke, maka ini keluar ini, keluar kan? Jadi 2 ya. Keluar jadi 2. Oke. Nah, yang ini tetap nih ada perubahan. Pada saya coba saya copy paste aja cepat. Ya. Tapi salah. Oke.
12 bisa. 2, saya ya. 2 kali apa? Kali akar, ya, akar panjang dari itu. Apa itu? X1 min 35 dikuadratkan, ditambah bla bla bla, tambah X50 min 35 dikurung dikuadratkan, benar ya, plus 50. Nah, ternyata ternyata persis ya, bentuk ini persis. Bentuk bentuk ini itu sama dengan bentuk ini, persis. Mana bentuk ini ya? Ini bentuk akar ini. Oke, itu sama aja artinya dengan apa itu? Sama dengan 2 kali 10. 2 kali 10. Ini kan 10 hasilnya ya, 10. Maka sama dengan 20. Oke. Jadi standar deviasi yang baru itu adalah 20. Maka gercepnya, carcepnya adalah carcepnya ya. Standar deviasi yang baru itu sama dengan 2 kali standar deviasi yang lama. Dengan case ya, dengan case apa? Nilainya pada saat dikali 2 dikurangi 15 itu terjadi seperti di atas syaratnya. Jadi hanya dikali 2 aja, nggak ada pengurangan 15 kayak yang tadi, yang rata-rata nggak ada ya, hanya dikali 2 aja, yang nomor 7. Seperti itu yang ada deviasi. Jadi dapatnya 20. Berarti jawabannya tepat ya, yang C. Yang jawabannya become 20 atau yang C jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya ke median. Karena ketemu jawabannya, maka saya bisa langsung aja dengan median charge-nya ya, saya terus di sini. Charge median. Charge-nya median adalah median yang baru sama dengan sama. Ikuti pola yang sama ternyata. 2 kali median lama dikurangi 15. Persis polanya. Persis. Ya, ini charge untuk median yang baru. 2 kali median lama dikurangi 15. Yang beda hanyalah di standar deviasi. Mungkin seperti itu soal nomor 7. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan saya tunggu pertanyaannya nomor 7. Sudah ditanyakan nomor 7. Oh, ini, bentar ya, termasuk. Tercep untuk SD baru itu bukan akar 2 SD lama. Enggak ya, enggak. Bukan akar. Bukan 2 kali akar SD lama, Kak. Enggak. Langsung. 2 kali langsung ya. 2 kali SD yang lama. 2 kali. Itu aja. Aristo Yudo. Oke. Oke, yang lain mungkin tercep nomor 7. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya teruskan ya. Nomor 8. Oke, apa
apa ini? Nomor 8 itu apa ini? A set of data has an average 12 and range of 6 atau 6 ya. Jadi rata-ratanya 12, range itu artinya jangkauan ya. Jangkauannya 6. If each data is reduced by A atau E ya, dikurangi dengan A ya. Setiap data dikurangi dengan A, then the result is divided by B. Jadi misalkan X1 dikurangi A dulu, dibagi dengan B lalu. Then the result is divided by B. Oke. Okay? It turned out to produce new data with an average ya. Ketika ini terjadi, itu rata-ratanya menjadi 2 dan jangkauannya menjadi 3. Then the value of A and B are yang diminta A-nya berapa, B-nya berapa. Ya. Jadi ada perubahan data yang semula datanya itu misalkan adalah X ya, X1 sorry, itu berubah menjadi ini. Menjadi apa? X1 min A per B, masing-masing ya, masing-masing menjadi seperti ini. Yang diminta adalah A-nya berapa, B-nya berapa. Caranya seperti ini. Jadi, saya analisa dari yang pertama dulu ya. Dari mana? Dari sini. Awal. Kondisi awal itu adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan N. Atau sama dengan berapa? 12 ya. Maka jumlah datanya sama dengan 12N. Oke. Jumlah data ini saya tulis boleh ya, saya tuliskan seperti ini. X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah XN sampai N ya, sama dengan 12N. Ini info pertama yang saya dapat. Kemudian jangkauan adalah XN dikurangi X1 ya. Terbesar dikurangi terkecil. Itu sama dengan 6. Oke, sampai sini saya berhenti karena nggak ada info lagi yang lain ya. Maka saya kerjakan yang kondisi akhir sekarang. Kondisi ya. Kondisi akhirnya adalah apa itu? Rata-ratanya menjadi 2. Jadi rata-ratanya sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Itu adalah 2. 2 sama dengan jumlah datanya itu kan sama aja dengan X1 kemudian dikurangi dengan A dibagi dengan B ditambah X2 dikurangi A dibagi B ditambah sampai apa itu? Sampai XN ya. XN dikurangi dengan A dibagi dengan B. Dibagi lagi dengan banyak data. Banyak datanya adalah N ya. N seperti ini. Saya nggak tahu berapa ya. Oke. Sehingga ini bisa saya kerjakan yang atas menjadi 2 sama dengan sama aja dengan X1 ya, X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah XN. Kemudian dikurangi dengan A kali sebanyak N. Paham ya? A-nya pengurangnya A sebanyak N. Sebanyak N dibagi dengan B. Jangan lupa. Kan dibagi semua dengan B ini. Kemudian dibagi lagi sama N. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada di semuanya ya. Caranya seperti ini. Maka 2 sama dengan ini. X1 sampai XN itu kan sama aja dengan ini. 12N. 12N. Dikurangi dengan AN. Dibagi dengan B. Dibagi lagi dengan N. Oke. Maka 2 sama dengan ini N. Saya keluarin ya. N buka kurung 12 min A per B per N. Maka ini bisa saling menghilangkan ya. Ini habis nih. Habis. Maka
sederhananya apa? Yang sederhana adalah kali silang ya. Berarti dikali silang 2B sama dengan 12 min A. Atau A sama dengan 2B min 12. Ketemu satu persamaan dari rata-rata. Yang terakhir, saya analisa dari jangkauan atau range ya. Dari range. Untuk kondisi yang akhir. Maka jangkauan yang sudah. Jangkauan yang akhir ya, itu sama aja dengan xn dikurangi dengan A dibagi dengan B. Dikurangi dengan apa itu? X1 dikurangi A dibagi dengan B. Ya kan? Data akhir dikurangi data awal. Itu sama dengan menghasilkan angka 3 ya. Benar. Ini 3 jangkauan. Maka saya bisa kerjakan ini menjadi apa? Xn min A yang atas dikurangi, bentar ya, dikurangi X1. Bentar, oleh ya, dikurangi. Dikurangi X1 ya, ditambahkan ya, min ya, tambah ya, ditambah dengan A. Nah, ditambah dengan A, dibagi dengan B. Aduh, dibagi dengan B sama dengan 3. Terus ini kan saya menghilangkan yang satu min, satu plus ya, habis. Habis. Terus ini kan berarti menjadi xn min x1. Ini ya, xn min x1 per B sama dengan 3. Nah, xn min x1-nya itu setara dengan ini dong, 6 ya. 6, maka saya ganti dengan 6. 6 per B sama dengan 3. Coret-coret, 1, 2. Maka B sama dengan 2. Kali silang ya. B-nya 2. Kalau B-nya 2, A-nya berapa? Masukkan aja yang tadi ya. A-nya mana ya? Ini ya, 2B min 12. Berarti 2 kali 2 min 12. 8 ya. Sorry, 4 dikurangi 12 adalah min. Yang salah? Bentar ya. 2B, 2 kali 2 min 12. B-nya berapa? B-nya, oh, bentar. A-nya tadi salah nggak? Mana A nih? A. Oh, ini salah ya, ini salah ya. Maaf, keliru ya. Kebalik ya. Ini kan berarti A pindah ruas nih jadi A. Ini 12 min 2B. Ini salah ya, kebalik. 12 min 2B, sorry. 12 min 2B. Maka A sama dengan, ini keliru ya. Maka A sama dengan 12 min 2 kali 2. 12 min 4 sama dengan 8. Jadi A-nya 8, B-nya 2. Jawabannya yang A. Seperti itu, nomor 8. Silakan kalau ada yang ditanyakan nomor 8, saya tunggu. Nomor 8. Ada yang tanya nomor 8? Ada? Sudah? Sudah ya? Oke, 8 sudah. Saya lanjut ke nomor 9. Bentar ya. Oke. Nomor 9, 10 ini hampir sama. Oke, nggak apa-apa. 9 dulu aja. Bentar ya. Sembilan. Jadi gini. From the test score of
12 student ya, berarti ada 12 siswa ya. Jadi N-nya 12. N sama dengan 12. It is known that, diketahui bahwa the smallest value is 20. Terkecil ya. Terkecilnya adalah 20. Dan terbesarnya, the largest ya, terbesar adalah 80. Nah, ini perlu nar nih, nomor 9 nih. Saya akan ajak adik-adik untuk sama-sama diskusi. Kemudian, the average test value of the student cannot be. Jadi yang diminta yang nggak mungkin ya. Jadi rata-rata yang nggak mungkin. Rata-rata yang nggak mungkin itu berapa angkanya? The average test value of the student cannot be the same as berapa? Yang paling salah, yang nggak mungkin. Bisa dipahami nggak soal nomor 9? Ya, oke. Saya coba challenge ke 16 peserta nih. Bentar ya. Bentar. Saya siapa ya? Aristo Yudo, coba. Gimana idenya? Nomor 9. Ide untuk soal seperti ini. Hanya tahu terkecil, terbesar, sama jumlahnya studennya. Yang diminta rata-rata yang nggak mungkin. Waduh, apa caranya? Gimana? Aristo Yudo, silakan. Bisa kasih komentar atau ide atau open mic juga boleh. Ada? Oh ini, bentar ya. Oke. Nggak tahu Kak? Oke, ya apa? Oke. Terakhir saya ke ini, ke siapa nih ya? Habis Aristo Yudo. Aura, coba Aura. Open mic dong, Aura. Atau open chat, silakan. Aura Mazaya, silakan. Gimana idenya ada ide untuk soal seperti ini? Nomor 9. Aura, open mic atau open chat? Oke, nggak paham Kak. Oke, baik. Saya bahas ya. Jadi contoh gini. Jadi data ini ada 12 nih. Kalau saya tuliskan mungkin seperti ini ya. Ada X1, X2, X3, sampai seterusnya sampai X11 sampai X12. Oke. Yang terkecil itu 20. Nah, yang terbesar 80. Gitu ya. 20, 80. Berarti ada 10 data yang kita nggak tahu. Oke. Kemudian dia bilang rata-rata yang nggak mungkin itu berapa? Oke. Caranya cukup mudah sebenarnya. Apa itu caranya? Caranya kita cari cari apa ya? Nilai rata-rata yang terkecil berapa, yang terbesar berapa. Itu aja langkahnya. Tapi saya nggak tahu. Tenang, tenang ya. Saya akan bantu. Yang terkecil berapa, yang terbesar berapa. Oke. Saya akan bantu ya. Yang terkecil itu diperoleh ketika nilai yang lain ini itu seolah-olah saya asumsikan adalah sama dengan 20. Kenapa 20? Supaya ini datanya sekecil mungkin. Kan kita ingin tahu rata-rata yang terkecil kan, maka jumlah datanya harus yang data yang paling minim, paling bawah. Jadi paham ya? Yang paling kecil, asumsi yang paling kecil, datanya adalah ya sama dengan 20, bla 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 sama dengan 20. Seperti itu. Sehingga untuk asumsi ini maka rata-rata terkecil itu sama dengan 20 kali 11 ya. Betul ya? 20 kali 11 ditambah 80 dibagi dengan 12. Itu sama dengan 220 tambah 80 bagi 12. 300 bagi 12 sama dengan 25. Ya, benar ya, 25 ya. 25. Mas ada? Ya, benar ya. Ini yang pertama. Yang kedua, rata-rata terbesar itu berarti kita bisa mengasumsikan datanya segede mungkin ya. Berapa berarti? Berarti 20, ini 80, maka sisanya itu semuanya 80. Sebesar mungkin katanya. Sebesar mungkin. Seperti itu. Jadi pahami ya, yang terbesar.
Maka rata-rata sama dengan 20 tambah 11 kali 80 dibagi dengan 12 sama dengan 1000 ya ini. Sorry, salah. Bukan 1000 dong. Berapa ini? 900 ya. 880 tambah 2. Ya, 900 ya. 900 bagi 12 adalah 6. 6 berapa? 8. 8 kebanyakan ya. 7 ya. 7, 8, 84 ya. 7 berarti. 84, 6, 75 ya. Oke. Jadi rata-ratanya itu pasti terletak antara 25 sampai 75. Ini jawabannya. Pasti terletak antara ini. Nggak mungkin kurang dari 25, nggak mungkin lebih dari 75. Itu jawabannya. Nah, kita cari opsinya. Berarti 25 masuk nih, 26 masuk, masuk. Berarti jawabannya yang A. 22 nggak mungkin kurang dari 25. Seperti itu soal nomor 9. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya tunggu uh, komentarnya, pertanyaannya. Nomor 9. Langkah mengerjakan seperti itu. Nggak ada? Ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan nomor terakhir. Mungkin ntar ya. Oh, benar, masuk ya, chat. Coba enggak? Oke, Aura. Bagus ya buat Aura, sudah paham. Sip. Oke, kita berlatih terakhir di nomor nomor 10 ya. Yang yang terakhir nih. Kayaknya sama nih. Soal nomor 10 sama nomor 9 sama persis ya, nggak ada beda, sama persis. Cuman beda di angka aja. Jadi gini. Of the three number ya, ada 3 angka. Berarti N-nya 3 ya. The smallest is 19, terkecil, ya. Kecil itu 19. Terus kemudian terbesar, terbesarnya adalah 75. Berarti kan angkanya gini ya, 19, koma, titik, 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 nggak tahu, koma, 75. Ini datanya. Ada tiga data ya, 19, nggak tahu, sama 75. Kemudian, the arithmetic mean of these three number cannot. Lagi-lagi dia diminta rata-rata yang nggak mungkin. Rata-rata yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang cannot ya. Itu berapa? Rata yang nggak mungkin. Lagi-lagi, langkahnya sama persis ya langkahnya. Kita asumsikan yang terpendek 19, yang tergede adalah 75. Seperti itu. Maka rata-rata terkecil, ya terkecil sama dengan 19 tambah 19 tambah 75 dibagi dengan 3. Berapa ini? 38 berarti 3, 113 ya. Dibagi 3. Benar ya? Kita cek dulu. 113 dibagi 3. Ya, benar ya. Saya nggak tahu berapa ntar ya. 3, 9, 3, 37. Ya, 37 koma ya. 37 koma lah. Kurang lebih ya, segituan. 37 koma sekian. Oke. Kemudian rata-rata terbesarnya, terbesar itu sama aja dengan 19. Yang tengah kita pakai yang gede. Berapa itu? 75 ya. 75 tambah 75 dibagi dengan 150, 169 dibagi dengan 3. Itu sekitar 56 koma sekian. Saya nggak tahu komanya ya. Jadi range-nya rata-rata itu terletak antara 37 koma sekian sampai 56 koma sekian. Kita cek di pilihan jawabannya. Yang masuk range yang mana, yang nggak masuk yang mana. 49 masuk ya, 52 masuk, 53 masuk, 56 masuk, yang nggak masuk yang ini. Yang E. Jawabannya yang E. 50. Mungkin seperti itu langkah pengerjaan nomor 10 mengenai rata-rata yang nggak mungkin. Ada yang ditanyakan nggak? Nomor 10, silakan.
Oke, benar ya. Paham Kak? Oke, Jian, good ya. Bagus buat Jian. Bisa, bisa dipahami. Oke, baik. Dari saya sih cukup ya pembahasan sampai nomor 10. Saya berharap soal-soalnya bisa membuka wawasan kalian semuanya. Eh, Kesimpulan saya, kalau soal statistik, khususnya SNBT dan teman-temannya ya, maksudnya tes SM atau apapun lah namanya ya, termasuk juga Poltek SN dan sebagainya, itu rasa-rasanya nggak akan sama persis dengan yang soal kelas 10 ya, ketika harus membaca sebuah tabel ya, tabel frekuensi dan sebagainya. Kemudian rasanya nggak ke situ. Karena saya habis ngajar yang kelas 10 ya, bab statistik ya. Kalau yang di SNBT kayak Poltek SS dan sebagainya, itu kayak lebih ke analisa. Lebih kita diminta untuk menganalisa. Rumusnya hanya sederhana, rata-rata, median, modus, dan jangkauan. Yang paling sering keluar yang seperti itu. Itu aja. Itu masukan dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Iksan. Silakan Kak Iksan. Ya, terima kasih Kak Saiful atas waktunya pada malam hari ini dalam menyampaikan materi matematika statistik. Ya, menambahkan juga, tadi dia nanya, Bang, soalnya emang pakai bahasa Inggris. Enggak, ini hanya contoh soal yang dibuat dari Kak Saiful menggunakan bahasa Inggris. Ya, kebetulan dapetnya soal bahasa Inggris. Kalau di soal apa akademik untuk statistika, STMKG itu nggak ada pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Ya, Inggrisnya nanti ada lagi tes tersendiri gitu, tes bahasa Inggris. Tapi kalau matematikanya pakai bahasa Indonesia juga gitu. ya, Santai aja, ini hanya contoh soalnya aja. Terus juga statistika yang di STIS sama di STMKG agak berbeda ya. Kalau statistika yang STIS emang lebih kompleks gitu, karena kan ya emang kalian mau belajarnya ke menjurusnya ke statistika gitu. Kalau STMKG paling kayak min median modus gitu doang yang dasar-dasarnya aja yang mudah kok gitu. Jadi kalau yang data sistem KG nggak serumit ini soalnya gitu. Kecuali kalau yang STIS ya, kalau yang STIS baru yang agak lebih rumit gitu. Kalau di Poltek SSN, kalau nggak salah itu nggak ada materi statistik, tapi jaga-jaga aja belajar siapa tahu muncul gitu kan. Yang muncul itu emang hanya di STIS dan di STMKG. Kalau di STMKG paling kayak cuma ya min median modus, tepi bawah sama tepi atas gitu doang sih. ya, ya. Gitu. Ya antara soal UTBK sama soal kalau yang masih dulu pakai UTBK ada Sentik Sosum ya. Kalau UTBK Sentek gitu sama apa namanya STIS soalnya sulitan mana sama aja sih cuma beda model soalnya aja gitu. Betul, Lebih apa ya tipenya itu agak lebih beda doang sih kayak tujuannya kemana gitu. Tingkat kesulitannya sama aja gitu. betul. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari para peserta. Oke, kalau nggak ada mungkin abang tutup aja. Oke. Sekian dari Abang. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Saiful dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal akademik besok ya. Semoga kalian bisa lolos tes kedinasan gitu. Bisa jadi taruna atau mahasiswa kedinasan. Dan terima kasih juga kepada Kak Saiful yang telah menyempatkan waktunya untuk mengajar pada malam hari ini. Sebab semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat para peserta. Amin, 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 amin. Ya. Sama-sama. Ya. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sukses ya, Kak. Ya, terima kasih Kak Saiful.